mempersembahkan VIDIO. Wasjubaran NSA Digital. Stay! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Intan Elo Kencana dengan NIM 66612405152 kelas 4C. Di sini saya akan membuat video UAS terkait mata kuliah governansi digital. Mata kuliah governansi digital ini diampu oleh pada kesempatan kali ini saya akan membuat video analisis terkait tata kelola digital di Dinas Sosial Kota Serang dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu analisis ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengelolaan teknologi informasi dan tingkat kematangan transformasi digital di Dinas Sosial Kota Serang. Selanjutnya ada profil ekosistem digital Kota Serang. Kota Serang ini mengadopsi model layanan terintegrasi untuk mempercepat transformasi digital di setiap organisasi perangkat daerah atau biasa kita kenal dengan OPD, termasuk Dinas Sosial Kota Serang. Beberapa profil yang digunakan antara lain yaitu ada Serang Digital, Ragem, dan program Smart City. Selanjutnya ada konsep arsitek tata kelola IT. Di mana menurut Will and Rose ini, tata kelola IT menjelaskan siapa yang memiliki hak untuk memberikan masukan dan mengambil keputusan terhadap teknologi informasi. Terdapat beberapa model utama nih pada menurut Will and Rose itu. Yang pertama ada bisnis monarki, di mana keputusan diambil oleh pimpinan organisasi. Yang kedua yaitu ada IT monarki, di mana keputusan diambil oleh pihak atau unit teknologi informasi. Yang ketiga yaitu ada IT duopoly, di mana keputusan dilakukan bersama antara unit bisnis dan tim IT. Model-model ini loh yang membantu menentukan peran setiap pihak dalam pengelolaan teknologi. Hasil analisis kami menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Serang menggunakan kombinasi model federal dan IT duopoly. Kenapa begitu? Karena informasi teknologi dikelola secara terpusat oleh Diskominfo. Yang kedua, Dinas Sosial memberikan kebutuhan dan masukan terkait aplikasi yang digunakan. Ketiga, Diskominfo bertanggung jawab pada aspek teknis dan pengembangan sistem. Keempat, ada investasi teknologi dilakukan melalui koordinasi pemerintah daerah. Artinya, terdapat kerjasama antara Dinas Sosial dan Diskominfo Kota Serang dalam pengelolaan layanan digital. Selanjutnya bagian matriks, di mana matriks tata kelola pembagian kewenangan bisa dilihat sebagai berikut. Kalau IT Prinsip Plus itu masukannya dari pimpinan OPD dan Kominfo, keputusannya wali kota atau sekda. Kalau di IT infrastruktur, masukannya itu dari tim teknisi Kominfo, terus keputusannya itu dari Diskominfo. Kalau IT arsitektur itu masukannya dari vendor atau ahli IT. Kalau Business Application Needs itu masukannya ada dari staf Dinas Sosial dan pengguna juga tentunya. Kalau keputusannya itu ada dari Dinas Sosial dan Diskominfo. Selanjutnya kalau dari IT Investment yaitu ada yang pertama masukannya itu ada dari Dinas Sosial dan Diskominfo. Keputusannya itu ada dari Bapeda atau tim anggaran pemerintah daerah. Pembagian ini loh menunjukkan bahwa tata kelola digital sudah memiliki struktur yang cukup jelas. Selanjutnya ada OECD Digital Government Index, di mana ini tuh digunakan untuk mengukur tingkat kematangan transformasi digital pemerintahan. Pada bagian ini terdapat 6 dimensi utama. Yang pertama digital by design, di mana layanan dirancang berbasis digital sejak awal. Yang kedua ada data driven public sector, di mana pengambilan keputusan berdasarkan data. Yang ketiga yaitu ada government as platform, di mana pemanfaatan platform dan infrastruktur bersama. Yang keempat ada open by default, di mana transparansi dan keterbukaan data. Yang kelima ada user defined, di mana fokusnya adalah kebutuhan pengguna. Yang keenam ada proactiveness, di mana layanan diberikan secara proaktif sebelum masyarakat mengajukan permintaan. Selanjutnya ada user defined and proactive
service, di mana pada user driven layanan mulai dirancang dengan pendekatan yang lebih ramah pengguna, sementara pada dimensi proactive service ini tuh pemerintah diharapkan mampu memberikan layanan secara otomatis dan tepat waktu. Contohnya, itu pada pemberian notifikasi bantuan sosial kepada masyarakat yang sudah terdaftar dalam DTKS. Selanjutnya, ada estimasi skor Digital Government Index. Oke, ternyata nilai tertinggi ada pada dimensi government as platform, di mana ini tuh menunjukkan bahwa adanya dukungan infrastruktur yang cukup baik. Sedangkan nilai terendahnya itu terdapat pada dimensi effectiveness. Ini tuh menunjukkan perlunya peningkatan layanan yang lebih otomatis dan antisipatif. Nah, berdasarkan rata-rata ke-6 OECD Digital Government Index diperoleh nilai akhir sebesar wow. Nah, nilai ini itu menunjukkan bahwa tingkat kematangan digital di Dinas Sosial Kota Serang berada pada kategori menengah. Artinya, transformasi digital sudah berjalan cukup baik. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, teman-teman. Nah, rekomendasi strategisnya pertama, integritas data, di mana meningkatkan sinkronisasi dari data DTKS dengan data kependudukan sosial secara real time. Yang kedua yaitu ada penguatan tata kelola, di mana penguatan tata kelola ini memperjelas pembagian tugas dan SLA antara Dinas Sosial dan Diskominfo dalam mode IT duopoli. Yang ketiga yaitu ada pengembangan layanan produktif, di mana mengembangkan fitur notifikasi otomatis agar penyaluran bantuan sosial lebih tepat waktu dan tepat sasaran serta efektif tentunya, teman-teman ya. Betul nggak? Betul. Nah, mungkin telah sampai pada bagian akhir. Berdasarkan hasil analisis, mungkin kita langsung aja pada kesimpulannya, teman-teman. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, kita mendapatkan 5 kesimpulan. Yaitu yang pertama, Dinas Sosial Kota Serang menerapkan tata digital dengan model federal dan IT duopoli, di mana Dinas Sosial dan Diskominfo bekerja sama dalam pengembangan layanan digital. Yang kedua yaitu ada infrastruktur dan platform digital Kota Serang sudah cukup baik, terutama melalui pemanfaatan Serang Digital dan konsep Smart City. Yang ketiga yaitu ada hasil OECD Digital Government Index menunjukkan sebesar 0,58 yang menandakan tingkat kematangan digital berada pada kategori menengah. Nah, yang keempat itu ada kekuatan utama terletak pada pemanfaatan platform digital bersama, sedangkan tantangan terbesar ada pada integritas data, kebutuhan informasi, dan layanan yang lebih proaktif. Yang kelima yaitu ada dengan memperkuat integritas data, memperjelas tata kelola pemerintah, dan mengembangkan layanan otomatis, Dinas Sosial Kota Serang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mempercepat transformasi digital di masa depan. Mungkin kurang lebihnya itu saja dari saya. Mohon maaf apabila artikulasinya kurang jelas, harap dimaklum karena manusia tempatnya salah. Mungkin sudah pada bosan juga, tapi sebelum ditutup videonya saya mau pantun dulu. Oke? Klik mangga di pinggir kawasan. What? Jangan lupa izin sama Bu Asih. Sepertinya sudah pada bosan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.